Ya halo teman-teman semua. Anjay. Aku nggak tahu baru buka harus. Nah, berbuka dengan yang maghrib-maghrib guys. Karena kalau belum maghrib belum tentu dibuka. Oke, selamat datang di Teman Duduk. Kalau duduk harus berteman, kalau teman harus berduduk. Gitu nggak sih tagline-nya? Gak ada. Baru bikin tadi kan. Iya, gue kan ininya nggak dadak. Guys, kita sekarang itu bersama aku, ya kan? Kalian tahu sendiri lah. Aku apa saya apa gue ya? Men, gue aja kali ya, biar lebih soft skill. Yes. Oke. Kita baru masuk ke episode pertama nih guys. Kita baru memulai podcast kita yang judulnya Teman Duduk. Ya, jadi podcastnya ya begini aja, mau gimana lagi. Dan kita tuh jangan harap mau diundang ya. Kepedean banget ya, siapa aja yang mau diundang anjing. Boleh bilang anjing nggak di sini? Nanti editor kita Wildan langsung nge-pip. Oh gitu. Iya. Oh di YouTube boleh. Oh, kita ngobrol sama dia sih. Nggak apa-apa. Ya kan teman kita juga, teman duduk bro. Iya. Walaupun dia sekarang sedang berdiri. Anjing jatuh. Anjing lagi, maaf. Kebiasaan guys, kebiasaan. Oke men, gua Rangga dan ini sobat gua. Gua Rafli Bintang Fahrizi. Sibuk apa Pi sekarang Pi? Kita berdua nanti. Sibuk apa Pi sekarang Pi? Kan Sibuk apa? gitu. Oh iya, sorry. Nanti kita berdua akan nemenin kalian Sambil makan ya guys. sambil makan. Sebenarnya di podcast Teman Duduk. Bahas apa ya? Banyak sih yang pasti. Bahas tentang banyak guys yang mau kita bahas, bener. Kita yang viral dan kita lebih terapi sih nanti bakal bahas tema yang pinggir jurang. Wah. Bahkan terjun ke jurang. Kok gua? Gak apa-apa. Jadi untuk sekarang episode pertama kita kenalan dulu. Bener, karena kita sebenarnya berdua itu sudah ini ya, sudah lama tidak bertemu ya. Udah berapa lama nggak ketemu? Kita temenan lama, tapi udah lama nggak bertemu. Terakhir kapan sih? 4 hari lah, kira-kira 4 hari yang lalu. Sekarang sibuk ngapain, Bi? Wow, pertanyaan. Sibuk ngapain, Bi? Wow. Gua sibuk ditampar oleh keadaan. Mantep tuh. Kenapa emang? Ya itu. Lu sendiri? Sibuk? Enggak dong, serius dong. Ini kan audiens kita justru butuh seriusan, bro. Kerja apa? Memperbaiki hidup. Terus tetap ketemu teman-teman. Nggak, kerjanya kerja apa? Gak perlu deh kayaknya bahas itu. Nanti ketahuan kita mau main pinggir jurang, nanti dicari kita. Ya maksudnya kan nggak boleh orang nanya, cuma nanya kerjaan doang. Gua kerja di pendidikan. Coba lu nanya gua. Lu kerja? Nah kalau gua di marketing di salah satu produk terbaik di dunia. Gua kerja di perusahaan musik, terlebih yang membuat piano. Kawai guys. Jadi buat teman-teman semua yang mau, nggak apa-apa sekalian bro. Yang mau sekolah musik, yang mau beli piano, boleh langsung juga bro. Itu sibuk gue sekarang. Untuk kemarin juga gue udah udah habis ngurus konser Pi. Sekarang konser-konser, event-event gitu. Yang konser siapa? Murid-murid. Jadi konser itu. Ya konser sama aja bro. Enggak lah. Itu apa dong? Latihan. Tapi kan setidaknya menguji mental mereka. Jadi selama mereka belajar tuh hasilnya ini gitu. Nah, jadi yang mau sekolah tuh kita ada penyaluran konser, kompetisi gitu bro. Lo hobi ngapain sih Bi? Hobi? Masih sama kayak dulu lah. Gua masih gambar, masih di musik. Gambar yang porno-porno itu masih? Maksudnya kan? Ya enggak. Maksudnya kan zebra kan nggak pakai baju? Iya benar. Gua gambar binatang. Maksud gua itu orangnya bro. Bikin gambar orang yang telanjang. Oh tapi pernah berarti? Iya pernah dong. Udah gua sapu anjing tadi. Kalau lu sendiri? Oh tapi gua jujur gua waktu itu ngeliat postingan lu di Instagram. Itu lu ngegambar di, kalau nggak salah sama Wildan juga, sama Gilang. Iya. Yang di Paranggombong itu. Itu keren sih Pi. Asli gua sebagai teman, anjingnya anak. Sebenarnya yang bikin banget keren itu Wildan. Kameramen kita dan editor kita. Oh udah resmi ya? Resmi. Gajinya mie ayam setiap hari. Ini mie ayamnya? Iya. Biasa aja. Gue hobi apa ya? Iya lo hobi apa? Terakhir kan lu apa gitu?
Kalau nggak Apa? salah lu. Nggak enak kan ngomongnya. Iya, ya udah lanjut aja. Gua untuk sekarang hobi gua adalah menyalurkan hobi orang lain. Oh, bro. Ya itu menyalurkan hobi anak-anak tadi gitu. Lebih ke kerja sih bro sekarang, kerja. Itu tuh tapi teman-teman semua nih, kita kenapa teman duduk? Karena kita lagi duduk dan berteman. Sesimpel itu. Kita tuh kalau dihitung-hitung sih udah berapa lama sih? Hampir Berbareng gini? 2011 sampai sekarang berapa? 2011 kita 14 tahun kita temenan. Gila nggak? 11 tahun ya? 14 tahun. 1 dekade lebih. Gini-gini aja. Dan gini. Kita kan sekarang udah pada gede ya, Pi. Udah 25 tahunan ya. Usia kita 26. Gua baru 25. Dulu kita temenan kayak gimana sih? Ingat gak sih, Pi? Kita kan sekelas. Kelas Ya, kelas 1-nya kita sekelas, kelas 2 sekelas. Oh iya, kita 3 tahun sekelas 3 ya? tahun sekelas. Makanya pertemanan kita dimulai itu ya alurnya aja karena sekelas, nggak ada spesial gimana, kecuali sama Wildan, sama teman kita yang satu lagi Gilang. Tapi kan kita tetap bareng, bro. Mereka juga. Kita kan sempat bikin grup B5 kan? Ya. Ada anjing, ya Allah, ini ginian ayam. Pesan. Apa? Ya. Duh, lagi makan lagi. Tapi kita sempat bikin grup namanya B5, bro. B5. Gua, lu, Ricky, Dharma, Gilang. Ya. Kita selalu bersama-sama ya. Dulu siapa yang namain B5 sama? Gua. Kenapa? Gua tuh terinspirasi dari salah satu scene 5 kilometer. 5 cm. Iya, 5 cm. 5 kilometer jauh. Padahal segini ya? Kan dia segini nih, juga peran. Gokil. Scene dari film itu, jadi dia pakai mobil. Bacanya plat B5. nomornya itu B. Karena di Jakarta ya, B5 AJA. Jadi kalau kita baca cepet tuh B5 aja tuh jadi berlima aja. Tapi kan kebetulan kita berlima kan waktu itu, terus kemana-mananya. Kita dulu dipertemukan oleh organisasi ya? Organisasi OSIS sekolah, ya? OSIS. Karena kita dulu aktif banget di SMA ya. Kita sampai kemana-mana kan. Iya. Terus sampai dijuluki apa? Sama Pak Iwan. Tim Bodrek. Anjay. Karena tim liar ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti kita. Keren sih, Pi. Mau nggak lu jadi OSIS lagi sekarang? Mau. Gua enggak. Nggak didukung. Oh iya. Waktu SMA. Apa tuh kode? Lu masih inget gak siapa wali kelas kita? Yang kelas 1. Iya. Kelas 1 SMA. Ini tahu gua. Yang gini. Oh, Bu Yosefa, iya. Itu kodenya. Bawalah diriku, Osa. Kok dia tahu sih? Tahu, karena itu udah menyebar di Indonesia. Enggak, emang belajar ya? Iyalah kan kelas 1. Enggak, 10-7 kan? Dia 10-1 gila. 10-1. Oh iya bener. Sorry. Oh iya Bu Yos ya? Udah kangen banget lagi. Tapi baik banget, itu satu-satunya guru matematika yang mengerti. Pembelajarannya dimengerti. Mengerti sama anaknya juga, sama siswanya. Jadi dia yang bego. Ya, bego. Tapi ada nggak sih yang bego? Ada. Siapa? Lu. Enggak lah. Kita kan sekolah di salah satu sekolah yang mantep. Favorit lah ya, bro. Nggak boleh disebutin. Tapi kan tadi udah ada nama Bu Yosefa, nya. Pasti tahu dong Bu Yosefa. Oh iya benar, SMA 3 lah. Gak apa-apa lah, kenapa sih emang? Alma mater kita, bro. Kita tercinta. Lu pernah buang sampah sembarangan? Aku tuh orangnya disiplin banget. Kalau merokok di situ buangnya, nggak boleh di sini. Oh di tempat-tempat yang disuruh Wildan, misalnya gue di sini aja. Tapi menurut lu, Pi, sepenting apa sih nggak buang sampah sembarangan, Pi? Kalau sekarang tuh sangat penting, kita harus buang sampah pada tempatnya tuh sangat penting. Kenapa? Maksudnya kenapa? Gue kan di pendidikan. Tadi nggak boleh. Kan udah gue bilang. Gue di pendidikan dan
gue setiap hari ngeliat orang buang sampah sembarangan. Terus? Dan beneran nggak enak ketika banyak sampah itu. Jadi memang sangat-sangat penting sekarang buang sampah pada tempatnya. Bukan cuma buat kebersihan ya, tapi keindahan juga. Karena kebersihan sebagian dari iman juga ya. Iya. Jadi orang langsung di ini, di itu. Nggak apa-apa lah. Apa dan itu tugas editor. Iyalah, siapa lagi? Udah nih. Udah. Kan Gokil. gajinya ini mie ayam. Tapi bro, fun fact-nya adalah kita berdua itu adalah pribumi dari kota tercinta Karawang. Gokil. Lahir. Tepuk tangan dong. Kalau gue ya, gue pribadi nih, gue lahir dididik, dibesarkan sekolah SD sampai SMA, kuliah pun saat itu walaupun nggak lulus DO. Karawang bro. Lalu kan sempet ke Bandung ya kan, yang kemarin diserang tuh kampusnya. Bener kan? Iya. Nggak apa-apa, kenapa sih? Gue diserang. Sama oknum. Oknum. Oknum apa? Nggak apa-apa lah, maksudnya kan semua beritanya udah ada. Tapi sebagai pribumi nih, Pi, bentar lagi kan Karawang tercinta ulang tahun ke 390 ya? 380 berapa sih? 384 ya? Karawang ulang tahun berapa? Searching deh. Katanya kita lupa. pribumi. Soalnya udah ini banget bro, 3 angka. Karawang ulang tahun keberapa? Ini bisa diedit kan ini mah? Nggak bisa, nggak usah. 392. Udah tua banget. Karawang 392 tahun, gila. 392. Nah, menurut lu Pi, sebagai pribumi nih ya, Karawang tuh apa sih yang kurang dari Karawang, Pi? Secara pribadi, Secara pribadi aja gitu ya, berpendapat yang bebas. gua nggak tahu, mungkin semuanya udah berubah. Terus? Nyala sih anjing. Dinyalain gak sih bangsat? Semuanya udah berubah. Terus? Semuanya udah berubah. Nah, terus? Gua nggak tahu yang di kota-kota lain udah atau belum. Tapi Yang jelas karena gue di pendidikan, gue ngambil pendidikan aja ya. Untuk gaji orang-orang di pendidikan, guru, lagi honorer utama, itu jauh dari kata layak menurut gue. Di Indonesia. Di Indonesia apa di Karawang juga? Itu kan Indonesia memang gitu, Bi. Maksudnya nggak cuma di Karawang, bro. Siapa beda? Oh, Karawang sama Bekasi aja beda, Le. Bedanya apa? Beda dari gaji honorernya. Bekasi lebih tinggi. Iya. Oh gitu. Serius? Jauh nggak? Jauh. Bahkan di daerah gua ada yang gaji sebulannya tuh 50 Demi apa, bro? Gue baru tahu, sumpah. kan. Gua kan udah. Karena kan banyak guru-guru di daerah gua yang istrinya di Bekasi, Jadi guru. di luar kota, iya. Oh gitu ya. Nah itu gara-gara apa sih sebenarnya? Gue nggak tahu ya. Ini bener-bener gue nggak tahu. Sampai sekarang gue juga nggak tahu kenapa beda. Nah, gue itu yang menurut gue masih kurang. Berarti lo lebih ke Pendidikan aja. honor lah ya. Itu ya. Kalau dari segi tata kota atau Kota-kota, gue pengen ada ruang lingkup buat pekerja seni. Kalau menurut gue nggak apa-apa kita ngikutin di Bandung, misalkan ada taman musik. oh taman ya, gitu kurang banget ya taman. Ada taman musik misalkan, atau ada taman ini, taman itu. Di Karawang tuh gue pengen ada taman yang kayak gitu. Jadi orang-orang yang mau main musik, latihan bisa di situ. Bisa di situ semuanya. Iya, cuman memang harus dikhususkan gitu ya. Tapi bro, alun-alun dulu sebelum seperti sekarang, alun-alun itu kan taman juga kan. Tapi pada akhirnya gitu-gitu doang. Malah maaf ya, maksudnya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab malah mengotori tempat itu, kayak coret-coret atau dia tiba-tiba tidur di sana tanpa bertanggung jawab gitu. Jadi kalaupun ada pasti kayak gitu tuh. Betul, makanya gue minta itu tuh harus benar-benar diatur. Oh, dijaga. Iya.
yang ngotorin alun-alun, gua sorry ya. Pasti ibu-ibu yang bawa anak-anak. Astagfirullah, lu kenapa sih benci banget sama ibu-ibu bawa anak? Lu segitunya kenapa sih? Makanya kita Kok sampai segitunya? Gue padahal cuma bilang pilok tadi. Yang coret-coret, Pi. Ibu-ibu bawa anak gak coret-coret. Enggak, maksudnya ya dari segi sampah tadi kan. iya sampah. Biasanya emang ya kita juga ya gitulah pokoknya anak-anak kan kadang Namanya juga anak-anak. Cuma kan bisa sebenarnya bisa diatur. berarti lu pengen taman, kurang taman. Pengen ada fasilitas lah untuk mendukung orang-orang seni. Ya orang-orang yang berkecimpung di dunia yang perlu tempat asik, tempat enak gitu ya. Yang nggak punya kantor gitu. Bener-bener. Kayak gua ngelukis, kadang kan ngelukis itu pengen gitu ada tempat yang nyaman buat dia ngelukis. Terus buat apa namanya inspirasi juga ya. Itu tuh perlu lah. Gimana ya, Pi? Karawang tuh Enggak, waktu dulu kan alun-alun sebelum direnov ya. Lu kan keras banget. Iya Gimana? enggak? Keras kan lu ngomong ke Mojang Karawang itu. Gua masih ada di yang mana? Yang Karawang yang mana? tolong dong. Ini kan kita punya kebanggaan orang-orang punya ini gitu. Enggak, dulu sebelum direnov itu gue menyayangkan alun-alun yang terbengkalai sebenarnya. Karena gue gak tahu ya persisnya berapa lama, cuman yang jelas alun-alun itu saat itu benar-benar porak-poranda banget, bro. Iya sih. Itu kan maksud gue kan itu di depan Masjid Agung ya. Masjid Agung itu kan sejarah banget, bahkan tertua ya. Tertua. Se-Asia ya, Asia apa? Kalau se-Asia Afrika. Bandung. Kalau tertua Ya, tertua kan tapi kan. Nggak tahu gua, cuma emang Maksudnya ada sejarahnya. iya ada sejarahnya. Maksudnya kan sayang gitu, sebuah taman yang dinamakan alun-alun. Karena setahu gua, sepengetahuan gua, alun-alun itu adalah jantungnya kota, bro. Betul. Benar gak? Jadi di alun-alun itu adalah pusat keramaiannya gitu loh. Mau di kota apa. Itu alun-alunnya bagus, alun-alunnya rame, alun-alunnya sering dikunjungin sama orang-orang gitu. Bahkan di luar kota sekalipun Bisa ke situ. Nah, contoh gue lagi liburan kemana nih, yang ditujukan, ke alun-alun ini yuk, gitu kan. Sorry guys, berarti nggak boleh ngomongin Karawang. Iya. Langsung mati. Ya, Editornya parah nih, kameramennya nggak bilang mati. Gak apa-apa. Nggak kesalahan di gua sih, di lu lah. Ya, di kita lah. Ya namanya manusia. Kesalahan di kantor Dep. Parah, lu mau bilang DPR pasti kan. Astagfirullah, gak boleh gitu. Tapi kan sekarang lagi rame, bro. Tapi belum saatnya kita membahas itu sebenarnya. Karena kita masih takut. Yang ringan-ringan dulu aja sambil nyari backingan. Tapi dulu. Gilang kayaknya bisa tuh dimasukin backingan. Sebagai penanggung jawab, bro. Iya benar, Dia kan kenalannya banyak tuh. Ngapain ya Bener. sekarang Gilang? Terakhir di penjara. Anjing. Enggak dong, bangsat. Orang yang mau kita minta backingan masa di penjara. Terus kita nge-backing di penjara. Terakhir dia nge-gym. Habis gym itu Ngaji berarti. Tapi kata lu tadi galau. ya. Itu sorry Gilang. Galau sekarang kenapa, lagi bro? Galau kenapa? Cintanya bertepuk sebelah tangan lagi. Lagi. Itu udah berapa? Astagfirullahaladzim. Total kayaknya 6 kali total tuh kata editor kita, temennya Gilang paling dekat. 6 kali itu yang bertepuk sebelah tangan. Iya. Yang oh nggak ada. Semuanya bertepuk sebelah. Setengah pun nggak ada. Ternyata semuanya bertepuk sebelah tangan. Ya Allah, parah. Ya nggak diomongin. Iya, Maaf ya, nanti di ini ya di atas gitu Gilang yang mana gitu. Oke, aman ya. Iya. Iya fotonya Gilang. Kita tulis. Hmm. Bukan Gilang ini bukan. Bukan Gilang yang agak Teman kita. parah. Ini juga. Tapi ngomong-ngomong Pi, kita lagi ada di ruko-ruko Grand Rumah ya. Betul. Kita mau Grand ngucapin Taruma. makasih juga Pi buat siapa Pi? Grand Taruma The Shop House. Hai, apa tuh artinya? Shop itu jual. Apaan? Toko. Emang gitu? Shop house ruko.
Sopos Rumah tuh kos tuh ruko. jadi nggak bisa dipisah, Bisa. bro. Oh, gitu. Sopos kan harus. Star. Tulisannya SHOP kan? Oh, bukan soup. SOFET, Sop sop lembut. Lembut. Berarti dia juga salah kan? Gue yang bener. SHOP. Iya, SHOP. Ini mah sop lembut. Sop kan, bro. Anjay. Sop kan. Jadi ruko untuk berbisnis, untuk buat investasi, buat kantor. Betul. Karena di sini juga udah banyak kayak McD, brand-brand besar ya. Superindo. Ada Superindo. Bank juga udah banyak. Hotel juga ada. Udah gitu ya. Kolam renang jangan lupa disebut. Masih banyak lagi ditambah. Kopi soe. Mana? Ada kan kopi soe ya? Dan Ada kopi soto. Kopi su. Makanya gua kaget kopi soe di mana? Makanya kopi su. Tomorrowland Oh, Bangi tuh, Bangi baru-baru tuh. Bangi kopi. tambah. Tahu nggak lu? Kalian taruh rumah The Shop House ini ada di kawasan elit, Oh iya bener, gokil bro. Sebentar aja ke interchange Karawang. Karawang Barat, pintu Jadi getol. salah satu tempat yang memiliki profitabilitas Mantap. yang tinggi. Jilat terus bro. Ini apalagi kalau misalkan kalian datang ke marketing galerinya The Shop House, itu salesnya tuh baik-baik. Ketika dibuka pintu, Langsung selamat pagi Paduka Rajaku gitu. serius. Baik gitu. Baik banget. Aku tuh kode. Kayaknya enggak deh bro. Maksudnya selayaknya aja sih. Maksudnya pas buka pintu, selamat datang, apa kabar gitu. Palingnya nanya kabar oke lah ya. Biasanya sulap. Gitu. Dia sulap. Jadi harus kesini. The Shop House. Harus kita coba guys. Seperti apa pelayanannya nanti. Layanannya. Jangan lupa pelayanan nomor 1 Bang Wildan namanya. Betul. Jadi buat kalian nih, buat teman-teman semua yang tadi udah kita sebutin mau buat kantor, mau buat investasi ataupun buat bisnis di sini di Sopos Perintah Rumah Karawang, boleh langsung kalau mau pesen hubungin kita aja lah, Ya. biar cepet lah ya. Iya, biar cepat ke kita aja. Ngerti kan? Karena serius ini bagus banget bro, elit, megah, Kawasan elit. dan juga ya itu tadi deket gerbang tol, jadi kalau mau kunjungan atau gimana cepet ya kan. Betul. Jalannya nggak apa-apa. Nah terus ini Pi, apa namanya, ini kan kita teman duduk bro, tujuan kita membuat teman duduk podcast ini tuh untuk apa sih bro sebenarnya bro? Gua kan nggak tahu nih. Nggak apa-apa. Seru. Nggak apa-apa, nggak ada caption, itu seru bro. Sumpah, percaya sama gua itu seru. Jangan. Bagus. Nggak ada. Jangan. Langsung aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana Pi? Tujuan kita membuat si Mang tuh jam berapa ya? Santai deh kata dia. Kan gue yang pesen. Oh iya. Nggak tahu sih. Mukanya gimana tadi? Gimana emang? Gitu. Kan kata gue, saya mau makannya di sana ya, di marketing galeri. Mana sih katanya? Saya kan jualan di sini. Santai kata gue, nanti gue balikin. Kalau enggak ya hubungin aja Sopos Marketing Galeri Perintah Rumah Karawang. Apa lu tadi nanya? Tujuan nih ke teman-teman semua, kepada audiens kita, calon pendengar kita. Ini kedepannya kita mau ngapain sih dengan dibuat podcast teman duduk ini? Gua namain podcast teman duduk ini bukan terinspirasi, tapi apa ya sebenarnya? Diambil dari kata-kata lelaki tidak bercerita. Lu pasti pernah dengar. Lelaki tidak bercerita. Iya. Tahu-tahu mati aja. Iya. Gua tuh nggak setuju sama itu. Sama apanya? Jadi, si laki-laki tidak bercerita. Oh, itu laki. nggak setuju. Berarti laki-laki juga berhak bercerita. Kenapa? Ya, banyak yang nggak bercerita tiba-tiba gantung diri. Aduh. Ya, nulis surat bahwa dia udah capek. Karena apa? Karena dia tidak bercerita. Menyimpan, memendam. Malah jadi bom waktu ya. Iya, malah jadi bom waktu. Menurut gua, setiap manusia, siapapun itu Berhak bercerita. Mau sekuat apapun, Iya. mau sehebat apapun bro. Betul. Nah, tujuan dari teman duduk, artinya teman duduk,
ketika bercerita tentu harus ada temennya. Bener. Kalau lu bercerita sendiri kan enak ya. Lebih ke Ngelamun. iya, lebih ke angan aja sih. Iya, kan aja makanya. Kalau mau bercerita, mau ngobrol itu harus ada temennya. Jadi yakinlah gua teman duduk. Jadi artinya kita bercerita bareng temen atau bareng orang lain. Gua pengennya gitu, teman. Jadi gitu teman-teman. Tapi Ah, kedepannya kita mau bahas apa? Itu kedepannya kalau gue pengennya sih kita membahas sesuatu yang lagi viral bro, viral. Bramasta. Nggak usah. Ini dong. Nggak, kedepannya kita mau bahas yang viral-viral. Kalau gue ya pemikiran gue nih, lu punya duit, lu boleh puasa. Enggak. Jadi apa namanya, kedepannya kita mau bahas yang viral-viral dari sudut pandang masing-masing. Betul. Karena sesuatu hal yang kita lihat, kita dengar itu belum tentu pandangannya sama dengan yang lain. Nah itu. Jadi misal nih contohnya yang lagi viral saat ini demo-demo nih, demo-demo terus kan ya tahu-tahu sendiri lah ya. Yang kemarin kampusnya diserang Iya, juga sebenarnya kenapa mereka bisa menembak ke kampus. Nah itu, jadi kita mau Ada bahas itu, penyebabnya loh, gitu. tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang jelas dari data itu udah pasti, data yang valid udah pasti. Dari saksi langsung betul. mungkin bisa kalau bisa. Nah dari situ kita bedah lagi menurut pendapat Rafli kayak gimana, sisi pandang dari Rafli gimana, sisi pandangan gua ngelihat itu seperti apa gitu. Karena kan ada yang bilang juga kan kalau nggak salah kemarin tuh Apa? gas air mata itu kan sebenarnya nggak ke sana tapi ke bawah angin. Iya, tapi kenyataannya kan sebenarnya Ya, tahu. ceritanya soalnya. Karena gua alumni di situ. Maaf ya, Iya, nggak apa-apa. Iya, bisa di-cut. Oh di. Anjing, siapa ada orang yang pukul aja bang. Jadi gitu guys, kedepannya mungkin akan ada bintang tamu ataupun tidak ya suka-suka kita dong. podcast kita. Iya, tapi mungkin kedepannya kalau misalnya alatnya memadai, mungkin kita akan pindah. Betul. Nah itu salah satu kelebihan kita, Pi. Jadi kita kalau podcast yang lain itu kan mungkin Di studio gitu. di studio karena ada duitnya. Sama gitu. Tapi kan nggak ada duit. Yang penting kita punya nongol aja di kamera. Kita ditelepon di sini dong. Oke, berangkat. Nah itu. Jadi alhamdulillah di episode pertama ini emang kita dihubungin oleh teman kita, dan yang setelah ini pun ada yang menghubungin sebenarnya. Alhamdulillahnya itu ya. Gokil sih. Gua nggak nyangka gitu. Semoga menciptakan penghasilannya di sini. Enggak. Bonusnya itu. Bonusnya enggak. Tujuan utamanya bukan itu, Bro. Kan tadi tujuan utamanya agar laki-laki itu bisa bercerita. Alhamdulillah kemarin udah ada yang masuk juga, nawarin tempatnya, Jadi kita itu setiap episode bisa jadi pindah-pindah. Betul. Episode pertama di sini, episode kedua belum tentu di sini. Ya kan? Jadi buat teman-teman yang mau open house di tempat usahanya atau di mana, silakan. Betul, hubungin kita aja. Bro, ini kita viewersnya 30. Enggak lah, kalau 3 enggak, 30 lah paling. 30. Maksudnya gua kan punya akun 6, Bro. Iya, gua 12. Kan lumayan. Itulah teman-teman. Jadi itu pembukaan episode pertama dari kita. Udah lumayan lah ya, udah lama lah ya. Jadi buat teman-teman, bijaklah dalam menonton podcast. Tapi enggak, gua nggak janji, tapi kayaknya kedepannya bakal seru. Jadi buat teman-teman, teman duduk, terus pantengin. Kita mau buka di mana sih? Di YouTube ya? Kita punya Instagram. Oh, ada Instagram. Instagramnya Teman duduk, silahkan follow. dia lupa. follow
Instagramnya podcast teman duduk. Teman duduk podcast. Pakai underscore. Teman duduk Teman duduk underscore podcast. podcast. Kalau mau YouTube-nya? YouTube-nya apa sih? Sama. Apa sih itu? Teman duduk dot podcast. Sama TikTok. Ikutnya. Lu bikin belum? Oh belum. Pasti nanti teman duduk podcast. Ya sama lah, hampir sama-sama. Itu aja teman-teman dari episode 1. Kita perkenalan siapa kita, siapa gua, siapa Rafli, siapa Rangga. Apa tujuan dari podcast Apa tujuan dari podcast ini? Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kami berdua terutama, dan umumnya untuk teman-teman semua yang mendengar. Kata-kata motivasi dulu. Jadi setiap akhir harus ada kata-kata motivasi buat gitu? iya buat teman-teman yang nonton. Nggak ada. Gak apa-apa, ayo. Kita kan Dulu deh. buat teman-teman semua. Oke. Gua sekarang. Lu udah gitu. Gua ya. Enggak, maksud gue gini, kan biasanya kalau misalnya di podcast suka dipotong-potong, bro. Iya. Nah, itu loh kata-kata motivasi gitu, biar yang dipotongnya tuh pas bagian motivasi. TikTok Biasanya siapa tahu ada yang motong kan. Bro, buat kaula muda nih terutama ya. Gue lebih mau ngomongin mental, bro. Lu harus kuatin mental lu untuk diri lu yang lebih baik ke depannya. Anjay. Itu. Ayo, lu gimana? Udah. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. episode pertama. Kita berjumpa lagi di episode kedua Terima dengan kasih. apa? Dengan tema yang lebih seru, Ya. lebih inovatif, inspiratif, memadukasi. Tidak lupa terima kasih buat Grand Taruma The Shop. Terima kasih. Terima kasih juga buat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dah, assalamualaikum. Bye bye. Udah berapa menit ini anjir?